Aib kok gercep ditanggapi bang? Nggak apa-apa ya. Kalau perlu langsung diperiksa aja Pak KDM, karena kita yakin semua KDM banyak yang dukung. Kalau Aib lawan KDM seperti anak SMA melawan anak PAUD, pasti menang di ronde pertama. Kecelakaan murni, ini kecelakaan murni, tidak ada pembunuhan. Kalau memang pembunuhan, kapan dibunuhnya, di mana dibunuhnya, siapa pembunuhnya, dengan cara apa dia membunuhnya, ya, apakah bolong bajunya, di bagian mana yang dibunuh? Nah itu yang perlu kita tanyakan, ya, di bagian mana yang dibunuh, bolongkah badannya? Sementara visum et repertum tidak ada satupun luka karena senjata tajam, tidak ada. Pembunuhan cuma karangan Aib, betul itu. Kalau kecelakaan murni kok ada yang kebakaran jenggot? Siapa yang kebakaran jenggot? Yang kebakaran jenggot itu si Rudiana, karena perkara kecelakaan dibikin jadi pembunuhan, sekarang terbongkar karena skenario lebih bagus itu adalah skenario Allah. Ya, saat ini sudah terbongkar dia, makanya kebakaran jenggot itu. Iya Pak Ukat, saya selalu semangat terus, semangat sekali Novi. Rudiana gak enak makan, gak enak tidur, betul. Rudiana gak enak makan, gak enak tidur, gak enak dinas. Ya, hari-hari pasti dia takut. Bang gimana rilisnya? Rilisin Rudiana di Sumpah Pocong. Ya kalau dia disumpah pocong biarkan saja, kita dukung aja dia disumpah pocong, karena berarti dia sedang berbohong pada Allah. Ya Allah aja dia bohongin, apalagi kita. Sekarang dia bilang dia nggak ngaku. Kalau saksinya cuma 2, bisa jadi bohong, bisa jadi si saksi ini benar-benar berbohong. Tapi kalau saksinya sampai dengan 8, ya masih mau bohong lagi. Ya saksi ini 8, gitu. Rudiana menolak live di TV, iyalah bisa dibacanya itu. Jadi kalau kita tanya itu 7 orang yang sekarang masih mendekam, pasti semuanya bilang Rudiana ikut mukul, ikut menyiksa. Sampai hanya Rudiana itu kerdil juga, nggak bisa tidur, nyenyak, nggak makan tidur. Iya, orang-orang yang mendekati Rudiana akan kena azabnya dengan sendirinya. Tetapi ya salah mereka loh, salah si PH-nya Rudiana. Kenapa? Harusnya dia cari dong simpati masyarakat, bukan melawan kebenaran. Kalau Kang Ukat, ya, kalau saya jadi pengacara Rudiana nih dari awal, saya akan minta maaf. Saya akan datangi keluarga itu dan saya akan bersama-sama keluarga untuk membebaskan 7 orang terpidana. Dan saya akan memenjarakan si Aib pada saat itu. Ya, cuma sayang pengacaranya minta ampun, bodohnya gitu loh. Dia malah membawa perkara ini jadi besar. Harusnya perkara besar dikecilin supaya orang nggak bisa lihat. Bang kalau 8 terpidana bebas, tinggal 7. Karena 8 dengan sakat tatal. Kasusnya kecelakaan, terus kasus ditutup. Enggak, kan akan ada proses baru. Karena ada laporan-laporan. Laporan kita terhadap Rudiana belum dicabut. Tangkap Rudiana, Aib, Pasren, Kahfi. Nah itu bohong-bohong mereka. Kalau yang prosesnya keluarga 7 terpidana makin berlanjut, Aibnya udah makin ketar-ketir, pengacaranya sudah makan uang rasuah. Ya pengacaranya makan uang, biarlah dia makan uang itu, karena tidak akan jadi daging, hanya akan jadi dosa. Karena dia tahu sumber dari mata pencarian uang itu dari mana. Bang bisa tuh Aib tidur nyenyak. Saya yakin nggak, selain banyak nyamuk, dia juga dihantui oleh rasa-rasa ketakutan, karena dia orang yang salah. Sebentar lagi mungkin Aib akan jadi gila. Kira-kira KDM sama Dede bakal dipanggil polisi nggak Pak? Nggak apa-apa, KDM dipanggil polisi ya pasti, karena kan dia dilaporkan. Saya senang kalau KDM dipanggil polisi, karena apa? Pertarungan semakin terbuka. Ya, pertarungan semakin terbuka. Ingat, KDM ini orang Jawa Barat satu-satunya orangnya Prabowo. Ya. Orang-orang seperti Dede, orang-orang seperti Liga Akbar adalah orang-orang yang berhati besar, yang siap menanggung resiko. Orang-orang yang gentleman, orang-orang yang betul-betul punya sifat kesatria, orang-orang yang namanya Aib dan Dede dan Liga Akbar. Mereka adalah kesatria-kesatria abad ini, karena berani mengakui kesalahan dan siap membantu orang yang benar. Itu adalah sifat kesatria.
Kenapa kau udah takut sama Rudiana ya bang? Gak ada yang takut sama Rudiana. Jadi kalau orang bilang takut sama Rudiana, polisi-polisi itu, petinggi-petinggi itu takut dengan dengan si Rudiana, ya kita patut mempertanyakan kenapa mesti takut. Negara ini bukan dipimpin oleh Rudiana. Rudiana bukan hukum, ya. Rudiana bukan hukum. Rudiana bukan Rudiana itu bukan komandan. Komandan di kesatuannya iya. Pengacara sebelah ngoceh terus, tapi nggak ada yang berani masuk pengadilan PK. Aneh ya. Ya makanya aneh. Bisa jadi dia takut kali. Makanya saya bilang kalau membela itu cukup dengan hak-haknya saja. Jangan kita offset. Pengacara itu nggak boleh offset seolah-olah dia jadi kliennya. Masa klien lagi berbohong kita dukung juga. Makanya dia takut kemana-mana gitu loh. Kalau kita pengacara yang tanpa tadi ngaling-ngaling, kita biasa-biasa saja, dunia ini tetap lebar buat saya. Kapan aja saya nyetir, kapan aja saya naik motor, kapan aja dan di mana aja, saya tidak akan takut dengan orang karena saya tidak merasa jahat dengan orang. Mungkin dia punya rahasia atasannya. Saya pikir nggak sampai ke segitu beraninya berkoar-koar di medsos. Iya, namanya apa tuh namanya? Cuma berani teriak-teriak aja kayak supporter. Ya. Skenario Rudiana Aib, skenario Rudiana Aib, Aib bin Rudiana. Rudiana pengecut. Saya pikir Rudiana bukan pengecut tapi penakut. Ya, karena pengecut itu beda. Penakut itu takut dia, takut ketahuan, takut kebaca. Karena orang yang bersalah akan selalu ngumpet. Orang yang bersalah akan selalu dihantui rasa kesalahannya. Ya, kecuali kalau memang udah gak punya perasaan apa-apa. Jadi orang yang tidak punya salah, dia biasa-biasa aja. Ingat, Saka Tatal itu karena dia merasa tidak punya salah, dia datang di tempat keramaian, dia tanya, anak apa sih J? Dalam bahasa ini ya, anak apa sih J? Kemudian dia ngomong begitu, langsung bilang, ini salah satunya Pak, ditangkap juga. Masa ada pembunuh mendatangi orang yang sedang mencari si pembunuh? Gitu loh, kan nggak mungkin. Kecuali kalau dia orang sakit jiwa. Ya, yang namanya pembunuh dia akan melarikan diri. Mudah-mudahan 7 turunan oknum yang ikut kena rahasia ilahi. Amin. Ya betul tuh. Neng Ira. Apa Anda yakin kemenangan sidang Saka Tatal? Sangat yakin. Sanjaya kami sangat yakin. Kawan-kawan juga sangat yakin. Saka itu pintar. Iya, Saka itu pintar. Kalau dia tidak pintar, dia tidak akan bisa membodoh-bodohi Rudiana. Tapi pintar orang bisa terbatas. Kalau dia pintar saja tanpa dia cerdik, nah, maka dia akan terjerumus dengan kepintarannya. Rudiana mungkin pintar, tapi dia hilang bahwa perkara ini akan menjadi konsumsi publik. Dia tidak menyangka, ya. Dan begitu dibuka, sekarang semuanya berantakan. Assalamualaikum Bapak Rubida. Alasan apa yang Pak Laka Lantas jadi pembunuhan? Sehat selalu Bapak. Laka Lantas jadi pembunuhan itu karena ulahnya Rudiana aja. Rudiana kena pranknya si Aib, Dede dan si satu lagi Liga Akbar. Dan ingat 2 orang yang sudah 3 orang yang menjadi biang sumber kezoliman ini, Dede dan Liga Akbar sudah insaf. Ya, dia sudah mengakui bahwa itu semua bohong.